Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis hubungan kemampuan dan minat baca dengan kemampuan menulis karya ilmiah mahasiswa ITS pada angkatan 2020. Saya akan share screen. Baik, di sini ada anggota kelompok 4, yaitu ada Nathanael, Jeremy, Orlanta, Cynthia, Aquila, Alif, dan Abi. Poin-poin yang akan dibahas, yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir ada saran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan hubungan antara minat baca dengan kemampuan menulis karya tulis ilmiah mahasiswa di ITS, khususnya untuk mahasiswa angkatan 2020. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan melakukan tinjauan literatur dan survei melalui Google Form. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat baca yang tinggi dan kemampuan baca yang baik berkaitan erat dengan kemampuan menulis karya tulis ilmiah. Hasil survei menunjukkan bahwa 100% responden setuju minat baca dapat meningkatkan kemampuan baca seseorang. Sementara 89,5% responden setuju bahwa kemampuan dan minat baca yang tinggi akan menggunakan seseorang dalam menulis karya tulis ilmiah. Sebanyak 91% responden juga menyarankan bahwa membaca referensi karya tulis ilmiah harus didukung dengan pengetahuan yang memadai untuk memahami isi dengan baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan dan minat baca yang tinggi memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencapai keberhasilan penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa di ITS. Selanjutnya adalah latar belakang. Membaca adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang disajikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selain keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan pokok yang harus dibina dan dikembangkan dalam pendidikan bahasa. Membaca juga merupakan sebuah bahasa tulis yang bersifat reseptif. Reseptif merupakan kemampuan yang dapat memahami makna dari bacaan atau bahasa lisan yang didengar oleh seseorang. Seseorang yang menyukai membaca akan memungkinkan orang tersebut mempunyai daya pikir yang luas dan memperluas wawasan. Pembaca tidak hanya asal membaca buku saja, melainkan ada sebuah proses. Keterampilan dalam membaca tidak terlepas dalam aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan membaca merupakan sesuatu kegiatan yang memiliki sebuah proses penangkapan dan pemahaman sebuah pesan atau informasi dalam bentuk tulisan, sehingga keterampilan baca harus diajarkan sejak dini. Menurut Tarigan, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keterampilan menulis dan membaca merupakan kegiatan yang mempunyai hubungan erat, sebab keterampilan membaca berpengaruh terhadap keterampilan menulis, mana menulis membutuhkan pengetahuan dan ide-ide yang akan dituangkan melalui tulisan, sedangkan pengetahuan dan ide-ide diperoleh dari kegiatan membaca. Keterampilan membaca harus dimiliki setiap orang, terutama mahasiswa, karena dengan membaca kita akan memperoleh kosakata baru dan membantu memperkaya pembendaharaan kata sehingga lebih terampil. Semakin paham dan banyak literatur yang dibaca akan berdampak pada peningkatan kualitas tulisan. Atas dasar itu, maka diasumsikan bahwa jika mahasiswa memiliki minat baca tinggi, kemampuan menulisnya relatif akan semakin baik dan
cenderung lebih mudah untuk menemukan ide atau gagasan yang akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan karya ilmiah. Artinya, ada korelasi antara minat baca dengan kemampuan menulis. Minat baca mempunyai andil cukup besar dalam mencapai keberhasilan menulis karya ilmiah. Kemampuan menulis karya ilmiah diduga akan dapat berhasil apabila mahasiswa membaca bahan bacaannya sesuai dengan minatnya. Hal ini sejalan dengan suatu pendapat yang mengatakan bahwa minat baca adalah suatu yang sangat penting bagi seorang untuk melakukan kegiatan dengan baik. Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu ciri pokok kegiatan perguruan tinggi. Karya ilmiah adalah karya tulis yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang disepakati. Melalui pembuatan karya ilmiah, anggota masyarakat akademik pada suatu perguruan tinggi dapat mengkomunikasikan informasi baru, gagasan, kajian, dan hasil penelitian. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat hubungan antara minat baca dengan kemampuan menulis karya tulis ilmiah mahasiswa? Yang kedua, bagaimana kemampuan membaca pemahaman mempengaruhi keterampilan menulis karya tulis ilmiah mahasiswa? Dan yang ketiga, bagaimana peran minat baca dan kemampuan membaca pemahaman dalam mencapai keberhasilan menulis karya tulis ilmiah bagi mahasiswa? Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi hubungan antara minat baca dengan kemampuan menulis karya tulis ilmiah mahasiswa dan menelusuri pengaruh kemampuan membaca dan minat baca mahasiswa terhadap keterampilan serta keberhasilan mahasiswa dalam menulis karya tulis ilmiah. Selanjutnya, berdasarkan tujuan tersebut, maka manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai hubungan antara minat baca dengan kemampuan menulis karya tulis ilmiah mahasiswa. Dan yang kedua, manfaat secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat mengajak mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan minat baca mereka. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengajar dalam menentukan media belajar untuk pelajar. Selanjutnya, metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan melakukan tinjauan literatur dan survei melalui Google Form. Pada tinjauan literatur, kami melakukan pengumpulan dan analisis literatur atau artikel yang sesuai dengan relevan dengan topik untuk mengevaluasi berbagai studi atau teori yang berkaitan. Selanjutnya, untuk survei, kami melibatkan responden yang mempunyai pengalaman dalam bidang karya tulis ilmiah. Terkhusus dalam hal ini, kami melibatkan mahasiswa Matematika ITS angkatan 2020 dengan jumlah responden minimal sebanyak 60 orang. Kemudian, kuesioner ini berisi 11 pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh kemampuan membaca dan minat baca dengan kemampuan menulis karya tulis ilmiah. Bentuk pengumpulan data melalui Google Formulir. Selanjutnya, dari data dari survei ini, kami melakukan pengolahan data. Dan dari pengolahan data inilah kami melakukan analisis data. Analisis dengan memperhatikan sebaran jawaban, analisis dengan memperhatikan sebaran jawaban responden serta mengambil kesimpulan dari jawaban-jawaban tersebut. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Jeremy Nathanael dari Departemen Matematika dengan RP akhir 1060. Di sini saya akan membahas tentang tinjauan pustaka. Jadi pada tinjauan pustaka ini terdapat 5 poin, di mana yang pertama itu adalah kemampuan membaca. Menurut para ahli, Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Kemudian, menurut Jeremy dan Widya Stuti, ketika seseorang membaca, maka akan memperoleh berbagai informasi yang dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan memotivasi juga untuk berpikir secara kritis. Kemudian, menurut Saruno, membaca merupakan kegiatan merespon lambang tertulis dengan menggunakan pengertian yang tepat. Dan menurut Pateda,
Membaca adalah pekerjaan mengidentifikasi simbol-simbol dan mengasosiasikan ke dalam makna. Jadi dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan kegiatan melafalkan huruf yang merupakan interpretasi lambang-lambang maupun simbol-simbol tertulis untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dari sini terlihat bahwa kemampuan membaca adalah kemampuan dalam melafalkan huruf serta mengidentifikasi simbol-simbol melalui media tulis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian untuk poin yang kedua itu adalah minat baca. Minat baca merupakan suatu ketertarikan untuk dapat mengartikan atau menafsirkan media kata-kata dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Semakin tinggi minat baca pada diri seseorang, semakin tinggi pula hasil belajar yang diterimanya, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan belajar optimal. Kemudian menurut para ahli, menurut Siregar, minat baca juga dapat diartikan sebagai keinginan atau kecenderungan hati yang tinggi atau gairah untuk membaca. Kemudian menurut Darmono, minat baca merupakan kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu terhadap membaca. Minat baca pada seseorang ini tidak dapat tumbuh begitu saja secara instan, tetapi melalui proses yang panjang dan tahapan perubahan yang muncul secara teratur dan berkesinambungan. Atau dapat dikatakan bahwa minat baca ini tumbuh sesuai dengan kesadaran diri masing-masing. Nah, oleh karena itu minat baca itu sangat penting bagi perkembangan seseorang. Mungkin dari saya cukup sekian dan poin berikutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nathan Pardamaian dengan NRP 50022011056. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan dari teman saya sebelumnya. Nah, berikutnya ada terkait karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini sendiri adalah karya tulis atau bentuk lainnya yang telah diakui dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konversi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Berikutnya ada soal kemampuan menulis. Nah, kemampuan menulis ini sendiri adalah kemampuan berbahasa produktif tulis. Kegiatan ini dilakukan oleh kita pada umumnya untuk memenuhi kebutuhannya berhubungan dengan sesama kita, sehingga orang juga sering menyebutnya dengan kegiatan berkomunikasi tulis. Nah, terakhir ada terkait hubungan membaca dengan menulis karya tulis ilmiah. Hubungan membaca dan menulis karya tulis ilmiah ini sangat saling berkaitan dan juga mempengaruhi satu sama lain secara positif. Di mana yang pertama, membaca ini memberikan pengetahuan, wawasan baru, dan ide-ide yang dapat digunakan dalam menulis karya tulis ilmiah. Berikutnya, membaca karya tulis ilmiah yang baik itu membantu memahami struktur, format, dan gaya penulisan yang efektif, serta meningkatkan kemampuan dalam menulis. Berikutnya, membaca sendiri dari berbagai jenis bahan bacaan juga dapat memberikan kita wawasan dan kosakata baru yang dapat diterapkan dalam karya tulis ilmiah. Kemudian, membaca karya tulis ilmiah dari berbagai macam disiplin ilmu juga membantu kita mengembangkan pemikiran-pemikiran dan ide-ide baru. Nah, menulis karya tulis ilmiah juga meningkatkan kemampuan membaca. Dalam menulis, seseorang harus membaca banyak sumber untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Dan ini memperdalam pemahaman tentang topik yang sedang ditulis. Menulis juga membantu mengorganisir dan menyusun informasi secara sistematis dan logis, memudahkan dalam membaca dan memahami karya tulis ilmiah dari orang lain. Terakhir, membaca dan menulis karya tulis ilmiah penting dalam pengembangan pengetahuan dan kemampuan akademik. Dengan melakukannya secara teratur, seseorang dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis karya tulis ilmiah, menghasilkan karya yang berkualitas dan berkontribusi
positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Nugraha dengan NRP 50022011163. Di sini saya akan mencoba untuk membahas hasil dari penelitian yang kami lakukan. Nah, di sini awalnya kami membuat kuesioner yang berisikan 11 pernyataan dengan skala 1 sampai 5. Nah, dari skala 1 sampai 5 itu, semakin tinggi skalanya akan menandakan semakin setuju terhadap pernyataan yang kami berikan. Nah, di sini untuk memudahkan analisa data, kami mengkategorikan skala-skala tersebut menjadi 2, yaitu skala yang kategorikal ya dengan skala 4 sampai 5 dan tidak untuk skala 1 dan 2. Dan untuk skala 3 kami buang dikarenakan kami menganggap bahwa untuk nilai 3 masih belum merepresentasikan hasil yang kita mau, yaitu setuju atau tidak setuju. Nah, dari kuesioner yang kita berikan, kami mendapatkan 67 responden mahasiswa ITS angkatan 2020 yang terbagi di beberapa jurusan. Nah, untuk memudahkan analisa data, kami membagi mereka berdasarkan fakultas masing-masing. Di sini kami mendapatkan sekitar 63,6% mayoritas berada di Fakultas Sains dan Analika Data, dan sisanya berada di fakultas-fakultas yang ada di ITS. Dan kami merasa memang responden 67 ini masih belum cukup untuk merepresentasikan. Jadi kami melakukan oversampling yang awalnya 67 responden menjadi hingga 100 sampai 150 responden menggunakan teknik oversampling yang ada di machine learning. Dan responden tersebut tentunya tidak sama persis 100%, namun memiliki kemiripan sekitar mungkin 70%. Jadi kita bisa bilang data yang kami gunakan benar-benar clear, data yang bersih, dan mungkin karena keterbatasan waktu, jadi responden yang kami dapatkan juga sangat terbatas. Nah, setelah dilakukan pembuatan kuesioner, didapatkan responden, kami melakukan analisis yang kedua, yaitu mengenai multikolonialitas. Di multikolonialitas ini, apa sih manfaatnya? Manfaat multikolonialitas ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat kolonialitas dalam sebuah model regresi. Nah, multikolonialitas ini terjadi ketika ada korelasi yang tinggi antara 2 atau lebih variabel independen dalam model regresi. Nah, dalam hal ini, berikut saya sajikan terkait tabel heat map atau plotting heat map untuk mempermudah kita dalam memahami dan melihat korelasi yang tinggi antar variabel. Jadi setiap barisnya, setiap kolomnya akan mewakili masing-masing pernyataan. Jadi misal baris yang pertama dan kolom yang pertama ini merupakan pernyataan yang pertama. Jadi pasti pernyataan pertama dengan pernyataan pertama memiliki korelasi sebesar 100% atau 1. Nah, dari multikolonialitas ini kami tidak menemukan adanya korelasi yang tinggi, yang berarti menandakan bahwa pernyataan-pernyataan yang kami berikan tidak redundant atau tidak mengulang. Jadi benar-benar mereka adalah independent variabel yang merepresentasikan pernyataan-pernyataan mereka masing-masing. Seperti itu. Dan setelah analisis multikolonialitas ini, kami juga melakukan pengecekan terhadap data yang duplikat untuk mempermudah dan meningkatkan akurasi dari modeling nantinya, serta mengecek apakah ada data-data yang hilang, dan ternyata setelah kami lakukan semuanya, data tersebut sudah siap dilakukan proses modeling. Nah, setelah semuanya sudah siap dilakukan, kami masuk ke proses modeling dengan menggunakan model linear regresi, dan kami mendapatkan nilai train sebesar 12% untuk errornya dan testing sebesar 18% untuk errornya. Untuk hasil sebagai berikut, kami mendapatkan informasi bahwa hasil seperti yang kita punya ini
mengidentifikasikan bahwa hasil yang kita punya itu cukup fit, cukup bagus. Tidak ada indikasi terkait underfitting atau overfitting yang membuat model itu kurang sempurna. Dan kita juga mendapatkan intercept serta koefisien pada masing-masing pernyataan yang kita punya. Dan saya menyajikan dua koefisien tertinggi sebagai analisa. Untuk yang koefisien yang pertama, yaitu mengenai semakin tinggi kemampuan dan minat membaca, semakin mudah pula dalam menulis karya tulis ilmiah. Ini merupakan fitur dengan importansi paling tinggi yang ada di pernyataan-pernyataan yang kami berikan. Nah, terdapat 89,5% responden menjawab setuju atau iya, dan 10,5% tidak setuju. Nah, semakin mereka menjawab positif, maka semakin tinggi pula efek dari penentuan nilai dari hasil yang diberikan nantinya. Dan yang kedua, ada membaca karya tulis ilmiah harus didasari dengan ilmu yang cukup atau mumpuni. Ya, responden 91% menjawab ya dan 9% menjawab tidak. Tentunya fitur yang kedua ini juga fitur yang cukup penting dalam menentukan hasil akhir nantinya. Tapi fitur-fitur lain juga memiliki peran masing-masing, namun dua fitur tersebut merupakan fitur-fitur yang memiliki importansi paling tinggi dan memiliki efek tertinggi dalam menentukan hasil. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan terkait hasilnya, yaitu kemampuan membaca berhubungan dengan kemampuan menulis karya tulis ilmiah. Jadi 95,5% responden menilai bahwa mereka setuju bahwa kemampuan membaca itu memiliki hubungan dengan kemampuan menulis karya tulis ilmiah. Dan kami juga menjamin kredibilitas terkait hasil berikut, dan kami juga menjamin hasil berikut merupakan hasil yang real, nyata, dan sebenar-benarnya. Dikarenakan telah melewati beberapa analisa data dan melakukan modeling menggunakan model linear regresi yang memiliki error yang cukup rendah, yang menandakan bahwa hasil ini cukup bisa dipercaya. Dan mungkin hasil yang kami berikan ini berdasarkan hasil dari 67 responden. Dan kami sebenarnya melakukan oversampling tadinya sampai 100-150 responden dan memiliki hasil yang tidak jauh berbeda, hanya berbeda sekian 0,00 sekian, dan kami memilih untuk menampilkan hasil yang optimal saja. Dan mungkin cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh Cynthia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cynthia Regina Ariasta dengan NRP 50022011118 dari Departemen Matematika, akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai bagian pembahasan. Nah, hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan membaca berhubungan dengan kemampuan menulis karya tulis ilmiah. Selain itu, semakin tinggi kemampuan dan minat membaca seseorang, semakin mudah pula bagi mereka untuk menulis karya tulis ilmiah. Yang terakhir, menulis karya tulis ilmiah harus didasari dengan ilmu yang cukup atau mumpuni. Hasil dari penelitian tersebut memiliki hubungan yang erat dan sangat mendukung temuan-temuan yang telah dilampirkan pada bagian tinjauan pustaka. Misalnya yang pertama yang telah dijelaskan oleh Puspita Sari 2018, bahwa kemampuan membaca dan menulis sangatlah penting dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang kedua, menurut Yulianti 2016, semakin tinggi kemampuan membaca seseorang, semakin mudah bagi mereka untuk menulis karya tulis ilmiah. Yang ketiga, menurut Sari 2019, menulis karya tulis ilmiah harus didasari dengan ilmu yang cukup atau mumpuni. Nah, ada juga penelitian lain yang menunjukkan bahwa membaca dan menulis itu juga memiliki hubungan yang erat. Misalnya oleh Fauziah 2019, kemampuan membaca dan menulis karya tulis ilmiah berbanding lurus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK, dan juga menurut Wahyuni 2018, yang kemampuan membaca dan menulis karya ilmiah berpengaruh positif bagi kualitas karya tulis ilmiah. Nah, dari hasil penelitian dan juga temuan-temuan yang telah dilampirkan, tentunya hasil penelitian tersebut telah terbukti sejalan dengan prinsip-prinsip atau konsep yang telah ada dalam teori yang relevan
ketika hal tersebut membuktikan bahwa ketika teori yang kita gunakan benar, tentunya pembahasan dapat didukung oleh argumen yang kuat, fakta yang terverifikasi, dan pemahaman yang tepat tentang subjek yang didalami. Nah, yang selanjutnya, dari hasil penelitian yang ada, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara minat baca dan kemampuan menulis karya ilmiah untuk mahasiswa ITS angkatan 2020. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, maka seseorang akan semakin terampil dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah. Nah, hal yang terakhir tentunya dari semua yang telah dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kemampuan membaca dan minat baca dapat membantu meningkatkan kemampuan menulis dan karya tulis ilmiah, serta pemahaman dan keterampilan dalam berpikir kritis. Nah, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menulis karya tulis ilmiah yang baik, membaca dan menulis itu adalah dua hal yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Membaca dapat mempersiapkan kita sebagai penulis dengan pengetahuan, inspirasi yang diperlukan, sementara menulis dapat mengaktifkan penulis untuk mengorganisasikan dan menyampaikan pemikirannya dengan jelas. Nah, tentunya hal tersebut membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif atau adanya hubungan yang erat dengan membaca, minat baca, dan juga menulis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Setelah melakukan survei dan menyebarkan kuesioner, terdapat 18 jurusan yang telah ikut berpartisipasi dalam mengisi kuesioner tersebut. Terdapat 67 mahasiswa ITS angkatan 2020 yang terdiri dari 34 responden laki-laki dan 33 responden perempuan. Dari hasil data survei diperoleh bahwa 100% responden setuju bahwa kemampuan baca yang baik dapat bertumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya minat baca seseorang. Kemudian 89,5% responden merasa setuju bahwa dalam mencari informasi untuk pembuatan karya tulis ilmiah, kemampuan baca dan minat baca sangat diperlukan agar dapat mencerna informasi dengan baik sehingga dapat menyampaikannya kembali dengan baik. Selain itu, 91% setuju bahwa membaca referensi karya tulis ilmiah juga harus didasari atau mumpuni agar dapat mencerna ilmu dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara minat baca dan kemampuan menulis karya tulis ilmiah mahasiswa ITS angkatan 2020. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran dapat diusulkan kepada beberapa pihak terkait. Yang pertama, para pengajar di perguruan tinggi perlu meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap kemampuan membaca pemahaman, minat baca, kemampuan benalar, dan kemampuan menulis karya ilmiah dalam mengembangkan program pembelajaran yang terintegrasi. Kedua, mahasiswa perlu memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman, minat baca, kemampuan benalar, dan kemampuan menulis karya ilmiah dalam memahami dan menalar terhadap bacaan yang telah dibaca. Dan yang terakhir, peneliti lain disarankan untuk menindaklanjuti penelitian ini dengan penelitian lain yang dapat mengembangkan dan meningkatkan hasil pembelajaran untuk menghasilkan temuan yang lebih kaya dan komprehensif. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.